Jelang Piala AFF 2022, Indonesia memiliki 5 pemain baru. Naturalisasi hingga wajah lama bersemi kembali. Sebanyak 28 pemain mendapat panggilan ke timnas Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022. Ada sejumlah nama baru dalam skuad Sintayong tersebut. Pemusatan latihan timnas Indonesia itu akan digelar di Bali pada 26 November sampai 23 Desember 2022. Kemudian, skuad Garuda langsung berlaga di Piala AFF 2022. Edisi kali ini kesempatan buat timnas Indonesia untuk berprestasi, apalagi terdapat sejumlah wajah baru yang bakal menambah kekuatan timnas Indonesia. Lantas siapa saja pemain wajah baru yang dipanggil Sintayong ke pemusatan latihan timnas Indonesia? Berikut ini 5 di antaranya. Yang pertama ada Zaki Ashraf. Zaki Ashraf merupakan wajah baru yang dipanggil untuk pemusatan latihan timnas Indonesia senior jelang Piala AFF 2022. Namun bagi Sintayong, sebenarnya sosok Zaki Ashraf sudah tak asing lagi. Zaki Ashraf merupakan pemain dari U20 yang memulai debut pada 2022. Sintayong juga telah memberikan kesempatan pada pemain 19 tahun itu bermain 5 kali di skuad U20. Zaki Ashraf sendiri bermain pada posisi sayap. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kualitas serangan timnas Indonesia di Piala AFF mendatang. Kemudian ada Sandy Walsh. Sandy Walsh juga bukan wajah asing buat pelatih Sintayong pada Mei 2022. Sandy Walsh pernah ikut latihan bersama timnas Indonesia jelang laga persahabatan melawan Bangladesh. Namun ketika itu Sandy Walsh tak bisa membela timnas Indonesia karena belum mendapatkan status warga negara Indonesia. Kini Sandy Walsh punya peluang besar untuk tampil di Piala AFF 2022 bersama timnas senior. Sandy Walsh sendiri sudah sah menjadi WNI sejak Kamis 17 November. Kehadiran Sandy Walsh tentu bakal menambah kualitas di sektor kanan pertahanan timnas Indonesia. Urutan ketiga ada Jordi Amat. Serupa dengan Sandy Walsh, Jordi Amat juga pernah diikuti sesi latihan timnas Indonesia jelang laga FIFA Matchday melawan Bangladesh. Jordi Amat ketika itu juga tidak bisa membela timnas Indonesia karena belum mendapatkan status warga negara Indonesia. Kini Jordi Amat punya peluang besar untuk tampil di Piala AFF 2022 bersama Sandy Walsh. Jordi Amat juga sudah sah menjadi WNI sejak Kamis 17 November. Kehadiran Jordi Amat tentu akan menambah kualitas di jantung pertahanan timnas Indonesia. Kemungkinan besar Jordi Amat akan diduetkan dengan Elkan Bagot sebagai tembok kukuh di skuad merah putih. Nama yang keempat ada Andi Setio. Andi Setio bisa dikaitkan sebagai wajah baru rasa lama di timnas Indonesia. Pasalnya Andi Setio sudah mengemas 2 penampilan bersama timnas Indonesia senior. Karirnya sendiri lebih lama bersama timnas U23 dan sempat mempersembahkan sejumlah prestasi. Andi Setio juga sempat masuk proyeksi timnas U23 untuk SEA Games 2021. Namun ketika itu penampilannya tidak mampu menarik perhatian pelatih Sintayong. Pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022 jadi kesempatan buat Andi Setio untuk kembali ke timnas Indonesia. Urutan terakhir ada nama Hansa Muyama. Hansa Muyama juga wajah baru rasa lama di timnas Indonesia. Namun Hansa Muyama belum pernah kembali ke timnas Garuda sejak 2019.
Hansa Muyama sendiri telah mengemas 18 penampilan untuk timnas Garuda. Akan tetapi pelatih Sintayong belum pernah menggunakan jasanya di skuad merah putih. Hansa Muyama berkesempatan kembali ke timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Syaratnya adalah sang pemain harus bisa menarik perhatian dari Sintayong sepanjang TC di Bali nanti. Pedri dianggap pemain terbaik Piala Dunia 2022 sejauh ini. Keluaran pemain Liverpool Jamie Carragher menilai bahwa gelandang Spanyol Pedri layak disebut sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2022 sejauh ini. Spanyol mewakili kiprah mereka di Qatar dengan luar biasa. Tim asuhan Luis Enrique sukses mencukur Costa Rica 7-0 dalam laga yang digelar di Al Taumama Stadium pada Rabu 23 November malam. Dalam laga ini Pedri memang tak berkontribusi dalam bentuk gol maupun assist. Ia juga sudah ditarik keluar pada menit ke-57. Namun, performa gelandang Barcelona itu secara keseluruhan patut diacungi jempol. Penilaian Jamie Carragher, Pedri benar-benar menjadi otak serangan Spanyol di laga ini. Pemain yang baru berusia 19 tahun itu berulang kali menebar ancaman ke pertahanan Costa Rica sepanjang dirinya ada di lapangan. Terbukti baru 15 menit laga berjalan, Carragher lewat akun Twitter pribadinya pun sudah melontarkan pujian setinggi langit terhadap performa yang ditunjukkan Pedri. Pedri sendiri tampil sangat luar biasa sepanjang 57 menit di lapangan. Pedri tercatat 92 kali menyentuh bola dan mencatatkan akurasi umpan mencapai 6,63%. Selain itu, Pedri juga 15 kali sukses masuk ke pertahanan Costa Rica. Angka ini merupakan yang terbanyak di antara pemain lainnya. Pedri juga tercatat 7 kali memenangi duel, 3 kali merebut bola dan menciptakan 3 peluang. Pedri bisa menjadi modal berharga untuk Spanyol di laga selanjutnya melawan Jerman. Jika bisa melaju jauh bahkan sampai final bukan tak mungkin, penilaian Carragher tentang Pedri menjadi pemain terbaik turnamen akan terwujud. Persiapan Piala AFF 2022 Timnas Indonesia gelar training center di Bali akhir bulan ini. Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali untuk persiapan Piala AFF 2022. Training center tersebut rencananya akan dimulai pada akhir bulan ini. Timnas Indonesia memulai persiapan Piala AFF 2022 di Bali tanggal 28 November, ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan disadur dari laman PSSI Selasa 22 November. Nanti begitu mendekati pertandingan pertama tanggal 23 Desember akan pindah latihan ke Jakarta. Ujar Ketum PSSI menambahkan, pada 23 Desember 2022 Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja dalam matchday pertama Grup A. 3 hari berselang pasukan Sintayong itu akan bertandang ke markas Brunei Darussalam. Kemudian pada 30 Desember 2022 Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga tandang dengan menjamu Thailand. Kemudian pada laga pamungkas, skuad Garuda akan away ke kandang Filipina pada Senin 2 Januari 2023. Diikuti 28 pemain training center Timnas Indonesia di Bali akan diikuti 28 personil. 2 pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh juga diikut sertakan. Tak hanya itu, Sintayong juga mengajak 3 pemainnya di Timnas Indonesia U20 yaitu Muhammad Ferry, Marcelino Ferdinand, dan Zaki Ashraf. Beberapa pemain senior juga dipanggil ke training center ini seperti Nadeo Argawinata, Ricky Kambuaya, Fahrudin Arianto, hingga Hansa Muyama.